Ini tak kasih contoh, soalnya mirip sama soal yang dari Pak Sutrisno ya, cuman angkanya beda tapi caranya sama. Cuman kan yang dibunderi di soalnya Pak Sutrisno kan cuman untuk mencari persamaan garis regresi sama suruh nyari koefisien korelasinya ya, seperti itu. Kalau cuma untuk nyari persamaan garis regresi sama koefisien korelasi itu nggak perlu kepake nilai alfanya. Ya, ini misalnya contohnya di sini langkah pertama. Nih, berarti cari dulu x kali y itu berapa, x kuadrat berapa, y kuadratnya berapa. Nanti kalau udah dijumlah, ini berarti sigma x, ini sigma y, ini sigma xy, ini sigma x kuadrat, ini sigma y kuadrat. Terus kita cari dulu harga A sama B itu pakai rumus. Terus persamaan regresinya berarti kan A plus BX, seperti itu. Itu persamaan regresi. Terus kalau kita mau uji linearitas berarti kita pakai rumus-rumus ini, JKT, JKA, JKB per A, JKS, JKG, sama terakhir nanti JKTJ. Terus untuk mencari JKG itu ada yang namanya tabel bantuan menghitung JKG. Itu caranya dikelompokkan untuk nilainya. Jadi kayak ini kita data dulu. X-nya yang 4 itu ada berapa aja? Ada 4 di sini, 4 di sini, sama 4 di sini. Lah pasangannya kan 5 sama 5. Nah, berarti itu kelompok pertama kalau X-nya 4, itu Y-nya 5. Ini jumlah N-nya ada 3, kan 3 data. Lalu kalau 5 nanti pasangannya berapa, 6 pasangannya berapa, 7, 8 semua berapa. Seperti itu. Karena kelompoknya ada 5 berarti nilai K-nya 5. Seperti itu, nanti nilai data bisa dimasukkan semua. Terus bisa dibikin tabel analisis varians regresi. Lalu nilai ini tuh dapat dari 9,52 dibagi 1, nilai ini 0,399 itu dapat dari ini dibagi ini. Lalu nilai ini tuh didapat dari ini dibagi ini. Lalu ini nilai ini tuh dapat dari ini bagi ini. Terus yang ini juga 3,25 dibagi 7 dapatnya ini. Hasil ini adalah ini dibagi ini, ya. Terus kalau kamu mau uji regresi, apakah dia regresinya linear apa enggak, berarti HO itu kalau regresi linear, HA itu kalau regresi non linear. Dari F hitung itu yang dari sini itu kan ternyata S kuad ini 0,049 dibagi 0,464 hasilnya ini. Lalu DK pembilang tuh ini 3, DK penyebut itu 7. Dapat angka dari mana? 12 itu berarti total datanya ada 12 percobaan. Ini pasti 1, ini pasti 1. Karena ini dikurangi 1 berarti 12 dikurangi 1 kurangi 1 jadi 10. Lalu habis itu tuna cocok itu berarti ini kalau galatnya itu adalah N per K. N-nya 12, K-nya 5. N per K. Berarti datanya 12 dikurangi K-nya 5, makanya 7. Lalu tuna cocok itu tinggal ini, 10 ini dikurangi 7, dapatnya 3. Seperti itu. Atau bisa dapat dari K-2. Seperti itu. Terus kalau sudah, nah kalau di soal udah diketahui taraf kesalahannya 5%, ya kita pakai yang 5% aja. Itu kita, ini kan ada F hitung, dapat dari hitungan ya, dapat hitungan yang dari depan. Terus kalau mau ngitung tabel, berarti kita buka F tabel yang dari buku dengan 3,7. Jadi pembilangnya dulu 3, terus penyebutnya dulu 7. Ini kita buka F tabel. Kita buka tabel F. Nah, karena taraf kesalahannya adalah 5%, berarti kan 0,05. Ya udah, berarti kita pakai yang 0,05. Kan 3,7 ya. Nah, 3,7 berarti kita nih bikin 3, di sini 3, 7-nya ini. Berarti adalah 4,35.
Nah, seperti itu. Sama nanti kalau taraf kesalahan 1% ya kamu tinggal buka yang tabel 0,01, 3,7. Berarti 8,45. Cocok ya. Nah, lalu syaratnya dia regresi linear itu kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, makanya dia regresi linear. Jika kebalikannya berarti regresinya tidak linear. Seperti itu. Itu untuk uji regresi. Uji keberartian berarti sama, kita pakainya yang dari sini. Nih, ini F hitungnya ya, kita udah bikin F hitung. Lalu DK pembilangnya 1, DK penyebutnya 10 ya. Sama, nanti tinggal mbok baca caranya kayak pakai F tabel itu. Karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka koefisien itu berarti. Seperti itu. Ini syaratnya ya. Lalu kalau untuk nyari R hitung kita pakai rumus ini boleh. Pakai rumus ini boleh. Ya, ini kan data-datanya N, X, sigma, X, Y apa sudah dapat yang dari tabel depan ya. Mau pakai itu boleh. Mau pakai rumus yang ini pun juga bisa. Pakai ini juga bisa, tapi ini harus cari dulu variansnya dari variabel X dan variabel Y. Jadi ini nilai ini harus dicari dulu. Kalau ini nggak dicari nggak bisa. Terus seperti itu. Terus jadi kalau nggak mau nyari lagi varians ya mending pakai ini aja ya. Terus ini kita pakai R tabel. R tabel itu dari buku nggak ada. Nanti tak kirimi R tabel itu bisa, atau mau di googling pun juga bisa. Ada, cari aja daftar R tabel gitu ada. Sama cari aja yang kalau taraf kesalahan 5% R tabelnya berapa. Terus ini dilihat syaratnya adalah R hitung ini harus lebih besar dari R tabel. Nanti kesimpulannya kalau iya berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X dan Y. Nah, lalu berapa persen pengaruh variabel Y itu berarti tinggal dari nilai R hitung ini kamu kuadratin kalikan 100%. Berarti ketemu ini persenannya itu adalah pengaruhnya yang terhadap variabel X. Nah, sisanya 100% dikurangi jawabanmu itu dia dipengaruhi oleh faktor lain. Itu cara menyelesaikan soal regresi sekaligus korelasi. Nah, maksudnya hubungan yang positif dan signifikan itu korelasi ya. Berarti ada korelasi antara variabel X dengan Y, ada hubungan. Korelasi kan hubungan. Udah itu tok sih. Nanti kalau nggak mudeng bisa tanya lagi. Thank you.